warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana ada masuk semua hari ini? Sudah, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, walau dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita tetap harus jaga kesehatan dan semangat ya. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, yaitu tentang luas permukaan dan suhu. Nah, berarti kita juga udah tahu apa itu laju reaksi. Ada yang bisa kasih tahu Ibu apa itu laju reaksi? Berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi setiap satu satuan waktu, Bu. Iya, benar sekali Adel. Iya, jadi jangan pernah lupa ya sama pelajaran yang sudah lalu karena nanti dia akan selalu berhubungan dengan pelajaran selanjutnya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta dapat menjelaskan pengaruh teori tumbukan dan energi aktivasi terhadap laju reaksi dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, teliti, kerjasama, dan kejujuran. Baik, ini di gambar PPT Ibu ada 2 gambar. Ada yang tahu gambar apa aja? Ada teh yang pekat dan cair, kemudian daging yang dibaluri nanas dan dibungkus daun pepaya. Benar kan, Bu? Iya. Oke. Nah, hubungannya dengan konsentrasi reaksi dengan gambar teh tadi ada yang tahu tidak? Pengaruhnya kalau semakin pekat berarti semakin cepat laju reaksinya, Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini coba lihat. Ya, di jalan raya ya. Iya. Di persimpangan. Nah, semakin dia cepat lajunya, maka dia semakin banyak yang bertabrakan. Nah, itu dia kalau makin pekat konsentrasinya sering terjadi tumbukan. Nah, molekul-molekulnya bertumbukan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, untuk konsentrasi. Nah, untuk katalis, katalis itu adalah yang mempercepat suatu laju reaksi. Dengan cara apa dia mempercepat reaksi? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Perhatikan gambar ini. Berarti yang ada katalisnya yang mana? Nah, di gambar ini berarti gambar yang mana yang atas ya? Iya, jadi dia gambar yang atas ini langsung dia ke atas tanpa menaiki tangga satu-satu, sedangkan yang bawah dia naiki tangga satu-satu dulu. Kenapa? Karena dia tanpa katalis. Ada namanya peran-peran katalis. Ada yang bisa sebutin peran katalis itu apa-apa aja? Ya. Katalis berperan menurunkan energi aktivasi dengan menambah tahap reaksi dan atau mekanisme reaksi. Ya, itu peran pertama. Yang kedua? Terutama banyak dipergunakan untuk membantu dalam proses industri seperti dalam penghilangan minyak bumi dan proses produksi bahan kimia umum atau kimia khusus. Ya, bagus sekali Natasha. Dan yang ketiga apa ya? Katalis dalam tubuh makhluk hidup berbentuk enzim. Salah satu reaksi di dalam tubuh adalah reaksi penguraian zat-zat yang terdapat dalam makanan dan penggunaan hasil reaksi tersebut untuk memperoleh tenaga. Iya, terima kasih Adinda. Nah, selanjutnya agar kita lebih paham lagi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita melihat dulu percobaan sederhana berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah,
untuk percobaan yang pertama yaitu tentang katalis. Nanti kalian akan mengamati apa-apa saja alat yang Ibu gunakan, bahan yang Ibu gunakan, dan bagaimana langkah kerjanya. Setelah itu nanti kalian akan menuliskannya di LKPD. Mari kita melihat dulu percobaan sederhana tentang laju reaksi ya. Kita menonton video tadi, maka sekarang kita diskusi terlebih dahulu ya. Ya, gimana diskusinya? Coba diskusi dulu ya. Ya, Bu. Aldi, saya sudah dapat nih referensinya. Ya, saya juga. Ayo kita ringkas. Kelompok D. Natasha, Sari udah dapat nih referensinya dari YouTube. Ya, saya juga. Kita ringkas. Baik. Kelompok lain bagaimana? Sudah semua ya? Ibu mengisi LKPD-nya ya. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Download kan di Google Classroom. Sudah. Ada yang bisa, yang udah isi? Ini kelompok berapa nih yang udah isi? Kelompok Adil udah ya? Udah, Bu. Ya. Coba dibacakan hipotesisnya. Ya. Adanya kandungan kaporit di dalam kolam renang. Ya. Bagaimana jawabannya? Apakah konsentrasi kaporit berpengaruh terhadap air? Semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi semakin cepat karena jumlah molekul meningkat. Oke. Nah, untuk percobaan yang tadi sudah kita nonton, bagaimana hasil pengamatannya? Yang satu. Pada gelas pertama, Mm-mm. sangat retak. Gelas kedua, cukup plus air mengalami sedikit keretakan. Gelas ketiga hanya di atasnya saja. Oke, benar sekali ya. Untuk yang kedua bagaimana? Adanya terowongan mempercepat jalan. Ya, Sari. Terus? Dengan adanya terowongan ini, perjalanan dari Taipei ke Yilan hanya ditempuh dengan 1 jam saja. Adanya katalis dapat meningkatkan laju reaksi karena dapat mengurangi reaksi. Iya, kita beri aplaus ya, Wak Dinda. Nah, bagaimana dengan ini tadi percobaan yang sudah Ibu tampilkan? Hasil pengamatannya bagaimana? Yang berisi cuka dan pemutih, larutannya berubah warna pekat dan paperclip-nya berkarat. Ya. Yang berisi pemutih saja berubah warna tapi tidak pekat dan paperclip berkarat. Yang berisi cuka saja tidak mengalami perubahan warna, hanya berkarat saja. Oke. Nah, kesimpulannya berarti apa dari kedua percobaan tadi? Untuk konsentrasi percobaannya semakin pekat, konsentrasi semakin cepat retaknya cangkang telur. Pada katalis dengan adanya cuka dapat mempercepat perkaratan besi. Benar ya kesimpulannya. Terima kasih ya. Nah, untuk LKPD-nya nanti kumpulkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Langsung masuk ke Kahoot ya kalian untuk menjawab soal-soal yang di Kahoot ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah jawab ya di Kahoot. Ya, udah jawab. Bagus Adel ya, udah 80%.
Nah, ini berikutnya Natasha. Natasha bagus sekali ya, udah 100%. Oke, masih ada yang sedang jawab ya? Belum semua ini. Iya, Aldi. Aldi ini masih 60%. Rida juga 80%. Adinda juga 80%. Yang lain Ibu tunggu ya, masih Ibu tunggu. Tapi ini sudah bagus dari yang kemarin kita lakukan evaluasi ya. Baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa simpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Jika Ada konsentrasi yang lain? reaksi semakin besar, menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Iya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi udah kita bahas semua ya, ada 4. Yang pertama, konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan Katalis. katalis. Konsentrasinya semakin cepat, maka laju reaksi juga semakin cepat. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan katalis. Itu apa tadi? Mempercepat Laju reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom. Di situ ada tugas ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu tentang order reaksi. Membacakan doa penutup dulu agar pembelajaran kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita berkah ya hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.